Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, hadaratal muhtaramin, para jamaah Masjid Jami' Al-Baitul Amin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa ngaji kitab Riyadhus Shalihin di hari Jum'ah, pagi yang penuh barokah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga dan dilindungi Allah, diberikan kesehatan lahir dan batin, dikuatkan iman dan takwa, dan mudah-mudahan kita dibahagiakan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Memasuki bab yang baru, yaitu bab yang menerangkan tentang menutupi aib sesama mukmin. Saya agak bingung karena di jalan-jalan sekarang ini peteng. Tadi rotok iki bener ta Masjid Jami' kok peteng, lampu-lampu di depan mati. Karena memang sekarang kita masih harus mengikuti napa PPKM. Ya, PPKM. Terus kula masjid melok ditutup. Tibakno alhamdulillah masih bisa sholat, masih bisa ngaji, alhamdulillah. Nggih, pancen zamane koyok ngeten. Kita ikuti saja. Yang penting orang beribadah itu bisa di mana saja. Dan yang penting kita menjaga protokol kesehatan. Jadi nggak masker, menjaga jarak, cuci tangan, nopo 3M, masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, 4M. Dan ditambahi siji maneh nggih, semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. M yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah yang bisa memberikan perlindungan dan menyelamatkan kita dari segala macam virus dan wabah. Bab sitru auratil mu'minin, bab menutupi aib orang mukmin, muslimin, orang Islam. Wan nahyu an isya'atiha li ghairi daruratin. Wan nahyu, dan larangan untuk menyiarkan atau menyebarkan aib umat Islam li ghairi darurah, tanpa alasan yang mendesak. Qala Allah Ta'ala, dawuh sapa Allah Ta'ala,
innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishah fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Surat An-Nur ayat 19. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang sak temene wong-wong, yuhibbuna kang demen antasyi al-fahisyah, orang-orang yang suka atau ingin agar perbuatan yang antasyi'a yang tersebar apa al-fahisyah, perbuatan yang keji atau buruk, fil ladzina amanu, di kalangan orang-orang yang beriman, lahum adzabun alim, maka bagi mereka azab alimun yang pedih, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Niki dawuh Gusti Allah di surat An-Nur. Niki penting niki sakniki, sebab sekarang ini orang begitu mudahnya menyebarkan aib orang lain, apalagi zaman media sosial. Begitu ada, masya Allah, naudzubillah min dzalik. An Nabi Hurairah radhiyallahu an, dari Habib Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, ayat ini innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisyah ini, orang-orang yang suka untuk menyebarkan berita apa antasyi'al fahisyah, menyebarkan aib, menyebarkan fahisyah itu perbuatan keji orang lain di kalangan orang yang beriman, mereka mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Ayat ini asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini, hadhil ayah nuzilat fil ladzina ramu Aisyah bil ifki. Ayat ini turun kepada orang-orang atau menceritakan orang-orang yang menuduh Sayyidah Aisyah, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bil ifki, menuduh istri Nabi itu, untuk menuduh istri Nabi itu berbuat zina atau selingkuh. Jadi istri Nabi saja. Jadi suatu ketika tentang hadisul ifki ini, Sayyidah Aisyah itu ketinggalan. Ketika Kanjeng Nabi melakukan perjalanan, Sayyidah Aisyah itu ketinggalan rombongan. Lalu kemudian ketemu dengan seorang laki-laki, sahabat laki-laki, sehingga sahabat laki-laki ini, karena Sayyidah Aisyah ini ketinggalan rombongan, dibarengi, dikancani, maksud arep ditinggal. Cara mamane rombongan kiai terus bunyai ini kari, terus ono santri yang menemukan bunyai ini, ya otomatis santri ini kan barengi bunyai, maksud arep dijarno ijenan. Nah itu lalu kemudian dijadikan apa istilahnya, dibully seolah-olah Aisyah ini selingkuh dengan sahabat yang laki-laki ini. Ini disebarluaskan oleh orang-orang munafik ketika itu, sehingga kemudian turunlah ayat ini. Orang-orang yang suka menyebarkan berita yang tidak baik, berita hoak di kalangan orang-orang beriman, mereka mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat Abu Hurairah dari Kanjeng Nabi, beliau berkata, la yasturu abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah, rawahu Muslim.
La yasturu, ora nutupi, tidak akan menutupi seorang hamba, menutupi aib, cacat, kekurangan saudara hamba yang lain, saudaranya hamba yang lain, hamba Allah yang lain. La yasturu, ora nutupi sapa abdun kawula, abdan ing kawula yang sing liyane, fid dunya, di dunia, kecuali illa satarahullahu yaumal qiyamah, kecuali Allah akan menutupi aib orang itu kelak pada hari kiamat. Rawah ngriwayatake hu ing hadis sapa Muslim, Imam Muslim. Kalau hadis diriwayatkan Imam Muslim, Imam Bukhari, itu hadis-hadis sahih, dan Riyadhus Shalihin ini hadisnya sahih semua insyaallah. Jadi kalau kita menutupi aib, cacat, kekurangan saudara kita sesama muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aib kita kelak pada waktu yaumul qiyamah. Nah, ini seperti yang kapan hari saya sampaikan, dawuhnya Imam Syafi'i, dawuhnya nasihat Imam Syafi'i. Jika kamu melihat aib, cacat, kekurangan orang lain, maka katakanlah, jika matamu melihat aib, cacat, kekurangan orang lain, maka katakanlah pada mata, wahai mata, orang lain juga punya mata. Jangan kamu hanya pandai melihat aib, cacat, kekurangan orang lain, tapi kamu tidak bisa melihat aib dan cacat kekuranganmu sendiri. Jadi jenengan melihat kekurangan, aib, cacat, kekurangan orang lain, sudah tinggalkan. Tinggalkan. Linnasi a'yunu, orang lain juga punya mata. Begitupun juga kalau kita mengetahui aib, cacat, kekurangan orang lain, ojo diomong-omong no. Karena apa? Karena orang lain juga punya lisan. Linnasi al-sunu, karena itu Nabi mengatakan, barang siapa yang menutup aib hamba yang lain di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Kalau Allah menutupi aib kita pada hari kiamat, nggak ditutupi aib kita. Sampeyan tahu ngelakoni dosa apa waktu urip nang donya, ditutup karo Gusti Allah. Karena Allah itu juga punya nama atau panggilan, ya Sattar, wahai Allah zat yang maha menutupi. Satir itu dari kata satara. Satir ini kan kain, ini kain satir namanya, yang menutupi. Ibu-ibu muslimat di sana ditutup dengan satir. Orang menutupi aurat itu namanya sitrul aurah. Di dalam bacaan rotib ada doa atau zikir bacaan, ya alimas sirri minna la tahtikis sitra anna wa'afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna.
Ya alimas sirri minna, wahai Allah alimas sirri, yang mengetahui rahasia kami. Wahai Allah, zat yang mengetahui rahasia kami. Ya alimas sirri minna, la tahdiki sitra anna, jangan engkau buka satir. La tahdiki sitra, jangan kau buka satir yang menutupi aib kami. Wa'afina wa'fu anna, panjenengan ampuni kami ya Allah dan hapus dosa kami. Wa'afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna, dan jadilah engkau penolong bagi kami. Wa kullana haitsu kunna. Hadis berikutnya, wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Kanjeng Nabi Rasulullah yaqulu, bersabda. Dawuh Kanjeng Nabi napa? Kullu ummati mu'afan illal mujahirina. Kullu ummati, semua umatku, mu'afan, akan diselamatkan, illal muhajirun, illal mujahirin, bukan muhajirun ya, mujahirin. Semua umatku akan diselamatkan, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. Mujahirin itu, jahrun itu, kalau orang ngimami sholat maghrib, isya, subuh, itu jahrul, mengeraskan suara. Jadi niki yang dimaksud di sini mujahirin adalah orang-orang yang berbuat dosa secara terang-terangan, tanpa tedeng aling-aling. Alladzi yadhuru maksiatahu fa yatahaddatsa biha. Siapa yang dimaksud dengan mujahir? Mujahir itu orang-orang yang terang-terangan melakukan maksiat dan dia bercerita salawis ngelakoni dosa gak ada izin, justru ceritano aku mambengi mari minum-minuman, mari mabuk, aku winginane nanggone komplek lokalisasi, mestine iku izin ditutupi malah diceritakno. Wah, aku mambengi ketemu karo wong wedok ayu, aku terus ngene lho. Mestine sampeyan niku izin Kang, kok malah diceritakno. Nah niki sing dimaksud mujahirin. Wa inna minal mujaharati ayya'mal ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbiha. Wa inna minal mujaharah, dan yang termasuk berbuat dosa secara terang-terangan itu ayya'mal ar-rajulu, ing yen to nglakoni sapa ar-rajulu wong lanang bilaili, ing dalam waktu bengi. Yang dimaksud mujaharah itu jika ada orang yang dimaksud dengan melakukan dosa secara terang-terangan itu adalah orang yang melakukan suatu perbuatan di malam hari, baik laki maupun perempuan ya, bilaili amalan thumma yusbiha, lalu kemudian pagi harinya jadi ngelakoni dosa mulai bengi sampai isu. Wa qad satarahullahu alaihi, padahal Allah sudah menutup aibnya. Fayaqulu lan dawuh, dan orang ini berkata, jadi mari ngelakoni dosa bengi, lalu isuke wong iki berkata, cerita nang wong,
ya fulan, amiltul barihah, aku tadi malam melakukan ini kada wa kada. Dia ceritakan itu, mambengnya aku mari ngelakoni ini. Wa qad bata yasturuhu rabbuh, padahal Allah itu sudah menutupi aibnya pada malam harinya. Wa yusbihu wa yakshifu sitrallah anhu, padahal Allah sudah menutupi aib orang ini, malah tapi karo wong iki dibuka dhewe dicerita no. Ini yang dimaksud dengan orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Para jamaah, kalau memang kita terpaksa atau tergelincir melakukan perbuatan dosa pada malam hari, jangan paginya sampai cerita-cerita, tapi segeralah bertaubat dengan memohon ampunan Allah, memperbanyak baca istighfar. Iki gak tobat, gak izin, justru cerita. Ini yang dimaksud orang yang melakukan perbuatan dosa secara terang-terangan, dan orang yang seperti ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang kullu ummati, semua umatku itu mu'afan, diampuni oleh Allah, kata Nabi, kecuali orang yang terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Dadi ngene ku wau, lek pancen kepeksa nglakoni dosa, ojo justru dicerita no, tapi segeralah bertobat memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, niki sebelum ditutup, sebelum berakhir, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk membaca doa. Ada yang mengatakan ini bukan hanya sekedar doa, tapi ini adalah mantra doa atau doa mantra untuk menyikapi situasi dan kondisi pandemi sekarang ini, di mana doa mantra atau mantra doa ini pernah diijazahkan oleh Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari Tebuireng, termasuk pendiri Nahdlatul Ulama Ki Hasyim Asy'ari Tebuireng, mengijazahkan doa ini kepada Ki Romli Peterongan Rejoso Jombang, Ki Wahab Hasbullah, lalu Ki Bisri Samsuri. Pada waktu itu pandemi sama seperti sekarang ini. Saat ini kan Masya Allah, begitu banyak orang berita kematian di sekitar kita. Bahkan kemarin banyak keluarga pesantren yang meninggal dunia di Madura. Banyak keluarga pesantren yang meninggal. Doa ini pernah diijazahkan oleh Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari kepada kiai-kiai yang tadi saya sebutkan, dan ternyata doa ini merupakan doa dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Karena doa ini ada di dalam kitab Du'aur Rabbani, doa-doa yang disusun oleh kitab ini, disusun oleh Syekh Fadil Al-Jilani, cucu dari kitab ini
kumpulan doa-doanya Syekh Abdul Qadir yang dikumpulkan di dalam sebuah kitab namanya Du'aur Rabbani, yang itu diajarkan disusun oleh Syekh Fadil Al-Jilani. Doa mantra ini bagaimana? Jadi doa ini berasal dari bertawassul ya. Doa ini isinya tawassul kepada Ahlul Bait, keluarga Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dongane niku yang sering dibaca ketika pujian, li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Nah, artinya doa ini li khamsatun, bagiku ada 5. Khamsatun itu 5 orang, utfi biha, yang aku mendapatkan barokah dari 5 orang ini, dari panasnya wabah al-hatimah. Aku sembuh dengan barokah 5 orang ini. Siapa 5 orang ini? Al-Mustafa. Al-Mustafa itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa itu artinya orang yang terpilih. Yang pertama Kanjeng Nabi. Wal Murtada itu adalah nama lain dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Wabnahuma, dan 2 orang putranya yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan yang kelima adalah wa Fatimah, putri baginda Nabi, istri Sayyidina Ali, ibu dari Sayyidina Hasan dan Husain. Ini doa ini dari Syekh Abdul Qadir Jailan radhiyallahu an, yang berasal dari ada sebuah riwayat hadis yang menceritakan bahwa Kanjeng Nabi itu suatu ketika menggunakan jubah atau surban dari yang besar gitu ya. Nah, terus ketika Kanjeng Nabi menggunakan jubah atau surban ini, selimut terbuat dari bulu yang berwarna hitam. Datanglah Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan teko, dirangkul karo Kanjeng Nabi, dilebokno, dimasukkan ke dalam jubahnya atau surbannya itu. Sayyidina Hasan masuk, Sayyidina Husain datang masuk, lalu kemudian Sayyidah Fatimah dikerukupi karo Kanjeng Nabi dengan surbannya ini. Lalu Sayyidina Ali juga dikerukupi, dimasukkan ke dalam surbannya ini. Lalu Kanjeng Nabi mengutip firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Kanjeng Nabi dawuh, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah bermaksud untuk menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, wa yutahhirakum tathira, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ini yang kemudian orang-orang yang ada di dalam jubah ini, ada Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Hasan, Husain, dan juga Kanjeng Nabi sendiri, ini disebut sebagai ahlul kisa. Ahlul kisa, orang keluarga yang berselimut dengan selimut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu hadis tentang ahlul kisah ini atau kitab yang menceritakan tentang ahlul kisah ini ditulis oleh beberapa ulama, termasuk Imam Jalaluddin As-Suyuti yang mengarang tafsir Jalalain. Beliau menulis kitab namanya Risalatul Kisah As-Suyuti fi khabar ahlul kisah, Risalatul Kisalah,
As-Suyuti fi khabar ahlul kisa wa fadlihim. Jadi orang-orang yang di dalam selimut ini termasuk golongan yang disebut dengan ahlul kisa. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Mari untuk menutup pengajian kita membaca ini 3 kali, nggih. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari wabah dan musibah. Mudah-mudahan umat Islam dijauhkan dari wabah dan musibah. Bangsa Indonesia dijauhkan dari wabah dan musibah, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan sholat, beribadah, dan juga beraktivitas lainnya tanpa harus bayang-bayangi rasa was-was dan rasa takut. Amin ya rabbal alamin. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al mustafa wal murtada wa banahuma wa fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al mustafa wal murtada wa banahuma wa fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al mustafa wal murtada wa banahuma wa fatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.